Mari kita rendah hati, percaya Tuhan, dan kita menyatukan seluruh kekuatan kita, menyatukan seluruh energi positif rakyat Maluku Barat Daya untuk bergerak bersama menuju Maluku Barat Daya yang lebih baik. Bagudapa kembali bersama Beta Tolek dalam program Diskominfo Menyapa. Ya baik pemirsa Maluku Barat Daya, sekarang di studio sudah hadir narasumber kita Bapak Bupati Maluku Barat Daya, Bapak Benyamin Tehan Noak ST. Ya baik Bapak, selamat datang Pak di studio kami. Selamat jumpa Pak Tommy. Ya terima kasih, apa kabar Pak? Pak Tommy sehat? Sehat Pak, juga puji sehat. Tuhan. Ya. Sama-sama sehat kita. Baik, ya pemirsa Maluku Barat Daya, kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai makna kemerdekaan bagi rakyat Maluku Barat Daya. Ya, baik Pak Bupati, menurut Pak Bupati di usia kemerdekaan Indonesia yang nantinya pada tanggal 17 Agustus 2022 ini berusia 77 tahun. Ya, makna sesungguhnya itu seperti apa yang Bapak pahami? Yang pasti sebagai rakyat Maluku Barat Daya, sebagai warga negara Indonesia, orang Maluku Barat Daya tidak terlepas dari saudara-saudaranya di belahan Indonesia Raya ini. Kita patut bersyukur bahwa dengan kemerdekaan itu, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, rakyat Indonesia termasuk rakyat di Maluku Barat Daya merdeka, bebas dari penjajahan Belanda pada saat itu. Saat ini kita memasuki 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Masih banyak yang kurang, tertinggal. Ada kemiskinan, ada kebodohan, ada ketertinggalan di berbagai sektor. Harus dilakukan upaya-upaya untuk keluar dan merdeka dari sisi ini. Jadi orang Maluku Barat Daya, saya ajak semua untuk kita bersyukur kepada Tuhan bahwa 77 tahun lalu, ratusan tahun yang lalu, orang tua-tua kita, leluhur kita berjuang memerdekakan bangsa ini, dan kita hari ini bisa menikmati kemerdekaan masuk ke 77 tahun. Mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik, melanjutkan perjuangan leluhur kita, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik, membangun kesejahteraan Maluku Barat Daya dan Indonesia menjadi lebih baik. Iya, jadi intinya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang sudah kita capai. Ya, Pak Bupati, dalam mengisi kemerdekaan tentu kita punya peran dan fungsi masing-masing. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, tentu setiap manusia ini kan diciptakan dengan talenta masing-masing. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan kelebihan-kelebihan kita kalau kita satukan, maka akan menjadi kekuatan besar bagi daerah ini, menjadi kekuatan besar bagi bangsa ini untuk keluar dari keterpurukan, keluar dari ketertinggalan di semua sektor kehidupan. Mari kita bersatu padu, menyatukan semua kekuatan kita, energi positif kita satukan untuk meningkatkan taraf hidup kita, meningkatkan kesejahteraan kita, meningkatkan kualitas berbangsa dan bernegara kita. Iya, baik Pak Bupati, kita menarik gelas balik ke belakang setelah Bapak bersama Wakil Bupati Bapak Dr. Andus Agustinus L. Kilikili dilantik tanggal 26 April 2021. Iya, Pak, apa saja yang telah dilakukan lewat program-program kerja bagi masyarakat di Maluku Barat Daya? Pak Tommy, ini pertanyaannya susah ini. Apa saja ini? Apa saja ini banyak sebenarnya, cuma ya yang diingat aja ya. Iya Pak. Yang besar-besar aja. Memperbaiki mindset rakyat Maluku Barat Daya. Kalau selama ini bantuan-bantuan pemerintah itu dianggap sebagai center class, kita coba memberikan penjelasan secara baik kepada masyarakat bahwa kalau pemerintah membantu rakyatnya, pemerintah ingin agar rakyatnya menjadi mandiri, bertumbuh, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Keinginannya itu. Pemerintah daerah juga pahami betul bahwa kondisi kehidupan alam kita di Maluku Barat Daya penuh dengan keterbatasan. Infrastruktur belum cukup, jalan antar desa belum ada dengan baik, jalan antar kecamatan juga seperti itu. Maka pemerintah daerah fokuskan membangun infrastruktur, jalan dan jembatan, bikin jalan lingkar pulau, membuka akses-akses sehingga
rakyat bisa mudah menjual hasil-hasil produk. Kemudian di sektor pendidikan juga kita mendorong agar terus ditingkatkan, ada mutu pendidikan ditingkatkan. Guru-guru kita tempatkan, mengangkat pegawai honorer untuk ditempatkan di tempat-tempat yang memang membutuhkan tenaga guru. Begitupun tenaga medis. Kita terus melakukan pembenahan-pembenahan. Kita juga pahami bahwa sektor informal kita, tukang tipar itu banyak memberikan kontribusi kepada pendapatan di daerah ini. Tapi mereka tidak dilindungi. Maka pemerintah daerah mencanangkan bagi setiap tukang tipar dan nelayan diberikan asuransi kecelakaan kerja untuk menjamin bahwa mereka bisa tercover kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Demikian juga di dalam pembinaan kemasyarakatan. Kita paham betul bahwa di Maluku Barat Daya ini peran tokoh-tokoh adat, peran kepala SOA, peran saniri, peran kepala dusun, peran perangkat-perangkat adat ini sangat berpengaruh dalam pelayanan pemerintah secara umum. Maka pemerintah daerah memberikan insentif kepada mereka lewat desa-desa, lewat APBD, agar mereka bisa bekerja dengan baik. Minimal mereka punya biaya transportasi untuk bisa melakukan tugas-tugas pemerintahan umum. Barangkali itu garis besarnya. Yang paling utama di MBD adalah infrastruktur. Kita membuka akses-akses telekomunikasi, kita terus dorong lewat Dinas Kominfo untuk membangun BTS lewat Bakti, lewat Telkomsel, untuk membangun BTS di seluruh Maluku Barat Daya dengan harapan agar akses telekomunikasi bisa terjalin dengan baik di Maluku Barat Daya. Mudah-mudahan di akhir tahun 2022 ini kita bisa ada menambah lagi beberapa BTS di Maluku Barat Daya. Awalnya kita berharap di akhir 2022 seluruh titik yang black spot itu bisa kita selesaikan. Tapi karena kondisi keuangan negara, maka pertemuan kami terakhir itu memutuskan dari 80 titik BTS yang akan dibangun hanya baru bisa direalisasikan 21 titik pada tahun 2022. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik. Iya, baik. Jadi banyak program yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Pak, dari realisasi semua kerja yang sudah dilaksanakan, apa saja yang sudah dihasilkan, Pak? Ada prestasi-prestasi yang sudah didapatkan? Ya, prestasi-prestasi yang masih kecil-kecil. Prestasinya bagi saya itu masih kecil lah. Yang pertama, awal-awal kita memulai pemerintahan saya sebagai bupati, saya mendapati bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum maksimal. Maka kita lakukan pembenahan, maka kita bisa mencapai predikat wajar tanpa pengecualian atau namanya WTP itu 3 tahun berturut-turut sampai tahun terakhir tahun 2021. Kita berharap terus ini tidak boleh lagi kembali lagi ke WDP dan disclaimer, tidak boleh lagi. Kita terus. Kemudian ada prestasi-prestasi yang lain, penurunan angka stunting lewat gerakan PKK, bikin desa KB, bikin desa mandiri, kita dorong semua lini bergerak di sana. Ada beberapa prestasi yang kita raih dan masih banyak prestasi yang harus kita raih untuk membangun Maluku Barat Daya lebih baik. Iya, baik Pak. Dalam sektor-sektor pembangunan, apa saja yang menjadi unggulan komoditas pembangunan di pemerintahan saat ini, Pak? Kita di MBD ini yang pasti lebih banyak lautnya daripada daratnya. Air semua, lautan semua. Maka tentu yang harus kita dorong adalah sektor perikanan. Walaupun per hari ini secara nasional Maluku Barat Daya termasuk dalam lokasi prioritas pembangunan perikanan. Tahun depan itu kita tidak lagi dapat DAK alat-alat tangkap perikanan. Tapi walaupun DAK alat tangkap perikanan tidak dibantu dari pusat karena bukan wilayah prioritas, Pemda MBD akan terus berupaya untuk mengembangkan sektor perikanan dengan kekuatannya sendiri. Kemudian kita juga punya beberapa pulau yang bisa ditumbuhi tanaman-tanaman perkebunan.
Pulau Damer ada cengkeh, ada pala, ada kopra dan lain-lain yang potensinya luar biasa besar. Pulau Romang, Pulau Babar, kita punya potensi jambu mete, kita punya potensi minyak kayu putih di Babar, dan ini semua kita akan dorong terus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sini. Jadi ada sektor pertanian, ada sektor perkebunan, sektor perikanan, dan sektor peternakan terutama di Pulau Moa, Leti, Babar, Romang yang bisa menghasilkan sapi dan kerbau. Sedangkan di Lakor, Kisar itu banyak kambing dan domba. Kita akan dorong ke sana. Iya, baik Pak. Dalam membangun Kabupaten Maluku Barat Daya yang kita cintai sama-sama ini tentu ada hambatan, ada kendala, tetapi juga ada peluang-peluangnya. Bapak bisa menceritakan sedikit? Hambatan kendala kita adalah pulau-pulau kita kecil, lahan pertanian kita juga kecil-kecil, transportasi antar pulaunya belum terlalu lancar, terutama arus transportasi barang. Maka kita telah membangun gudang penampung di Tiakup. Kita berharap ini bisa jadi titik untuk mengumpulkan. Kendala-kendala paling besar adalah kendala transportasi, kendala komunikasi. Dan karena pulaunya kecil-kecil, maka komoditi yang kita hasilkan jumlahnya belum bisa maksimal. Dan itu kita akan dorong terus di semua pulau sehingga komoditi kita jumlahnya bisa bersaing dan kualitasnya juga bisa bersaing. Kendala kita ada di sana. Transportasi, komunikasi, luas lahan yang tidak terlalu besar untuk setiap pulau sehingga produknya tidak bisa langsung booming, tidak bisa langsung besar. Ini harus kita samakan beberapa pulau yang penghasil kambing misalnya. Kalau kita tingkatkan di Kisar, kita tingkatkan di Lakor, di titik mana sehingga produk kambing Maluku Barat Daya berapa satu tahun. Kita kembangkan sapi yang dikembangkan di Pulau Babar, sapi yang dikembangkan di Pulau Romang, sapi yang dikembangkan Pulau Leti, Pulau Moa, berapa kita mampu memproduksi daging sapi untuk satu tahun. Ini akan kita buatkan pemetaan dengan baik sehingga pembangunannya bisa terfokus. Iya, baik. Bapak di akhir bincang-bincang ini mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan Bapak ke depan seperti apa kepada kita masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Harapan saya adalah rakyat Maluku Barat Daya tidak usah berkecil hati, bersyukur bahwa kita semua masih diberikan kekuatan, diberikan pulau-pulau yang indah, diberikan laut yang indah, diberikan potensi alam yang luar biasa. Walaupun kita berada jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kota, Ambon dan Kupang, tapi kita diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa kita tidak usah takut, tidak usah gentar. Maluku Barat Daya pasti bisa tampil sebagai kabupaten yang maju, kabupaten yang bisa bersaing, bersanding dengan saudara-saudara kabupaten yang lain di Maluku, asal satu syarat. Mari kita rendah hati, percaya Tuhan, dan kita menyatukan seluruh kekuatan kita, menyatukan seluruh energi positif rakyat Maluku Barat Daya untuk bergerak bersama menuju Maluku Barat Daya yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kalbedo, saya Benyamin Thomas Noah, Bupati Maluku Barat Daya, mengajak kita semua, seluruh rakyat Maluku Barat Daya, untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya, atas berkat-Nya, maka tanggal 17 Agustus 1945 bangsa ini boleh merdeka dari penjajahan. Dan hari ini atas berkat dan rahmat Tuhan, kita bisa memasuki usia 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan dengan berbagai macam agama kita, dengan berbagai macam budaya kita, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam latar belakang sejarah, dengan berbagai macam bahasa. Mari kita bersatu karena kita adalah Indonesia Raya. Mari kita bersatu padu membangun Indonesia menjadi lebih maju, lebih hebat, dan bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia ini.
Saya, Bupati Maluku Barat Daya, mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 tanggal 17 Agustus tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia Rayaku, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak. Ya, baik pemirsa Maluku Barat Daya, demikian bincang-bincang kita di hari ini bersama dengan Bapak Bupati Maluku Barat Daya, Bapak Benyamin T.H. Noack. Ya, harapannya semoga Maluku Barat Daya ini senantiasa bersyukur, tetapi juga tetap rendah hati dan bergandengan tangan untuk membangun Maluku Barat Daya yang lebih baik ke depan. Mari kita dukung kinerja program pemerintah Maluku Barat Daya di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Bapak Benyamin T.H. Noack ST bersama Dr. Andus Agustinus L. Kili-Kili MSI. Sekian dan terima kasih. Kalwedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living.